Baik, topik kita sekarang adalah mengenai sistem persamaan linier 3 variabel atau yang sering disingkat dengan SPLTV. Nah, sebelum kalian masuk ke SPLTV, ada materi prasyarat yang harus kalian pahami. Materi prasyarat, yaitu sistem persamaan linier 2 variabel yang sering disingkat dengan SPLDV. Nah, di dalam SPLDV ini menyangkut apa aja? Dia itu ada soal cerita. Apa itu soal cerita? Misalnya nanti dia dalam kehidupan sehari-hari, terus nanti kalian buat ke dalam bentuk model matematika SPLDV. Itulah dia soal cerita. Terus ada juga dia soal langsung. Apa itu soal langsung? Yang langsung dikasih tahu bentuk model matematikanya. Nah, sebelumnya SPLDV ini kan sudah dipelajari di SMP, makanya dia sebagai materi prasyarat, yaitu materi yang sudah harus kamu kuasai. Di mana di dalam SPLDV ini yang akan kalian kerjakan mencari penyelesaiannya. Bagaimana cara mencari penyelesaiannya? Ada pertama dengan cara eliminasi, terus substitusi, dan gabungan. Gabungan itu maksudnya apa? Ya berarti gabungan dari eliminasi dengan substitusi. Bisa diselesaikan dengan cara eliminasi aja? Bisa. Bisa diselesaikan dengan cara substitusi aja? Bisa. Dengan cara gabungan juga bisa? Bisa. Itulah dia di dalam SPLDV. Nah, kalau SPLTV apa yang mau kita bahas? Sama, SPLTV yang mau kita bahas itu sama dengan yang si SPLDV, yaitu mengenai eliminasi, substitusi, dengan gabungan. Bedanya apa? Bedanya kalau SPLDV itu sistem persamaan linier 2 variabel, berarti ada 2 variabelnya. Misalkan kalau variabel yang digunakan adalah X dengan Y. Nah, kalau dia di sini di SPLTV 3 variabel, berarti ada 3 variabelnya. Kalau di SPLDV X dengan Y, berarti kalau di 3 variabel X, Y, dan Z. Kalau di sini hanya A dan B, di SPLDV hanya A dan B, berarti di SPLTV ada A, B, dan C. Tergantung dari variabel yang diberikan di soal. Kalau dia berbentuk soal langsung, ataupun variabel yang kamu gunakan kalau dia berbentuk soal cerita. Paham ya dasarnya dulu? Oke, kita masuk ke contoh. Nah, dalam menyelesaikan contoh itu kalian boleh memilih menggunakan eliminasi kah, menggunakan substitusi kah, ataupun menggunakan gabungan. Gabungan berarti penggabungan dari eliminasi dan substitusi. Jadi ingat ya, bagaimana cara eliminasi? Kalau dikatakan eliminasi, berarti kalian harus menghilangkan salah satu variabel. Contoh, variabel yang digunakan adalah variabel X dengan variabel Y. Berarti kalian memilih mau menghilangkan si X kah atau menghilangkan si Y. Kalau kalian mau menghilangkan si X, berarti nanti diperoleh nilai Y. Kalau kalian mau menghilangkan si Y, berarti memperoleh nilai X. Itulah dia si eliminasi. Nah, yang kedua ada namanya metode substitusi. Substitusi itu artinya menggantikan. Jadi si X kamu ganti dengan Y atau si Y kamu ganti dengan X. Itu maksudnya metode substitusi ya. Sekarang masuk ke contoh yang pertama. Tentukan penyelesaian dari SPLDV 3X kurang 4Y sama dengan 11 dan 2X tambah 3Y sama dengan 13. Langsung diberikan bentuk model matematikanya. Berarti ini namanya adalah soal langsung. Oke. Penyelesaiannya. Nah, di sini penyelesaiannya Miss mau menggunakan metode gabungan biar mudah ya, metode gabungan. Yang pertama berarti kita harus eliminasi. Persamaannya kan ini, ada dia 3X kurang 4Y sama dengan 11, kita namakan dengan persamaan yang pertama. Terus 2X tambah 3Y sama dengan 13, itu kita namakan dengan persamaan yang kedua. Jadi kita bikin gini, eliminasi, persamaan pertama, dan persamaan kedua. Jadi persamaan pertama siapa? 3X kurang 4Y sama dengan 11. Persamaan kedua 2X
tambah 3Y sama dengan 13. Nah, ingat ya, metode eliminasi. Metode eliminasi berarti kita mau menghilangkan salah satu variabel. Jadi, misalkan di sini kita mau menghilangkan variabel X, oke? Kita mau menghilangkan variabel X. Nah, karena kita mau menghilangkan variabel X, berarti kita harus menyamakan koefisien atau angka di depan variabel X. Perhatikan ya, di sini variabel X-nya angkanya adalah 3. Nah, di sini variabel X-nya angkanya adalah 2. Jadi kalau mau menyamakan, kita cari KPK-nya. Berapalah KPK dari 3 dan 2? KPK-nya adalah 6. Berarti kita ubahlah si 3 ini menjadi 6 dan si 2 ini menjadi 6. Nah, 3 kita ubah ke 6 dikali berapa lah dia? Dikali 2. Oke. Terus 2 biar berubah ke 6 dikali berapa? Dikali 3. Nah, setelah itu ingat, tidak boleh hanya 3X yang kamu kali dengan 2, tapi harus semua bagian ini kamu kali dengan 2. Begitu juga dengan si 2X. Nggak boleh hanya 2X yang kamu kali dengan 3, tapi harus semua bagian ini kamu kali dengan 3. Ingat ya, karena sering salah di bagian seperti itu. Selanjutnya kita kerjakan. 3X kali 2 berarti menjadi 6X. Negatif 4Y kali 2. Perhatikan tanda ya. Kalau ada tanda negatifnya, lihat. Negatif 4Y kali 2 berarti negatif 8Y. Sama dengan 11 kali 2. 22. Oke. Sekarang yang bagian bawah mau kita kalikan. Dia dikali dengan 3. 2X kali 3, 6X. Terus 3 kali 3 tambah 9Y sama dengan 13 kali 3 berapa? 39. Oke. Kita kan mau menghilangkan si X. Nah, kita kan mau menghilangkan variabel X. Berarti kita mau tambah atau kurang lah dia sekarang. Di sini positif 6X, di sini positif 6X. Berarti 6X sama 6X biar habis diapain? Ditambah atau dikurang? Dikurang. Kenapa? Kalau 6X tambah 6X itu kan hasilnya malah jadi 12X. Nggak jadi habis dia. Berarti kita harus menguranginya. Harus menguranginya biar habis. Atau kata kuncinya, ingat ini ya. Kalau tandanya sama, yaitu sama-sama positif ataupun sama-sama negatif, oke? Kalau tandanya sama, entah pun sama-sama positif ataupun sama-sama negatif, itu persamaannya jadi dikurang. Ingat ya, ini persamaannya jadi dikurang. Jadi seandainya di sini pun negatif 6X, di sini negatif 6X, persamaannya kita kurang. Tapi kalau berbeda, satu positif, satu negatif, ataupun yang di atas negatif, yang di bawah positif, itu persamaannya jadi kita tambah biar habis dia, biar tereliminasi. Ingat ya, ingat ini kata kuncinya. Udah, nih dia sama-sama positif, berarti jadinya kita kurang. 6X kurang 6X, habis mereka. Sekarang kita selesaikan ini. Negatif 8Y kurang 9Y, gitu dia caranya ya. Negatif 8Y kurang 9Y. Kalau ada tanda negatif di sini, ingat selalu, berarti menjadi negatif 8Y kurang negatif 9Y. Jadi perhatikan tandanya. Nah, karena kayak gini, negatif 8Y kurang 9Y. Berapa itu? Berarti negatif 17Y. Sama dengan 22, ini 22 kurang 39. Berapa 22 kurang 39? Sama dengan 7, negatif 17. Selanjutnya, habis negatifnya, berarti dapatlah nilai Y sama dengan 17 bagi 17 atau sama dengan hasilnya dengan 1. Inilah nilai si Y. Nilai si Y adalah 1. Nah, setelah kita peroleh nilai Y sama dengan 1, kan tadi Miss bilang mau menggunakan metode gabungan. Berarti kalau sudah eliminasi yang pertama, yang kedua kita menggunakan metode substitusi. Substitusi, kalau di sini substitusi, berarti kan kita mengganti nilai. Oke? Substitusilah nilai Y sama dengan 1 ke persamaan bebas. Mau berapa kamu? Persamaan 1 boleh? Boleh. Persamaan 2 boleh? Boleh. Terserah, karena kita mau mencari nilai si X-nya.
Miss pilih misalnya ke persamaan 1. Persamaan 1 siapa tadi? 3x kurang 4y sama dengan 11. Berarti jadinya 3x kurang 4y sama dengan 11. Gantilah, kan namanya substitusi itu mengganti. Oke, namanya substitusi itu mengganti. Kalau dikatakan substitusi nilai y sama dengan 1, artinya kita mengganti setiap yang ada y menjadi 1. Jadinya ini 3x kurang 4y, berarti menjadi 4 kali 1 sama dengan 11. 3x kurang 4 sama dengan 11. Kita mau mencari nilai x, pindahkan si 4. Jadinya 3x sama dengan 11, negatif 4 pindah menjadi tambah 4. 3x sama dengan 15. Dapatlah x sama dengan 15 bagi 3 sama dengan 5. Berarti diperoleh dia penyelesaiannya adalah, kan katanya tentukan penyelesaian. Kalau mencari penyelesaian berarti kita mencari nilai variabel. Penyelesaiannya adalah x sama dengan 5 dan y sama dengan 1. Selesailah dia. Mudah, masih mudah karena dia merupakan contoh soal yang langsung. Kalau nanti sudah contoh soal yang cerita, itu kamu harus pandai membuatnya ke dalam bentuk model matematikanya. Oke? Inilah dia contoh yang pertama. Contoh yang kedua, tentukan penyelesaian dari SPLDV 2x kurang 5y sama dengan 14 dan 5x tambah y sama dengan 8. Nah, tadi kita sudah menggunakan metode gabungan di yang pertama ya. Jadi itu Miss gunanya menggunakan metode gabungan di awal biar Miss menunjukkan bagaimana sih metode eliminasi itu sama kalian. Jadi sekedar mengingatkan. Nah, kalau hanya menggunakan metode eliminasi tadi, berarti dia yang mencari nilai x dieliminasi, mencari nilai y pun dieliminasi. Itu dia kalau metode eliminasi aja. Tapi kalau metode gabungan, yang pertama dieliminasi, yang kedua disubstitusi. Nah, kalau contoh yang kedua ini Miss mau mengingatkan kalian bagaimana cara menyelesaikan menggunakan substitusi semuanya. Menggunakan substitusi semuanya. Oke, perhatikan. Tentukan penyelesaian dari SPLDV 2x kurang 5y sama dengan 14 dan 5x tambah y sama dengan 8. Nah, tadi kan Miss bilang kalau metode substitusi ini yang hanya menggunakan substitusi, untuk mencari nilai x kita ganti untuk mencari nilai y kita ganti x menjadi y, ataupun untuk mencari nilai y kita ganti y menjadi x. Terserah siapa yang mau kalian ganti. Misalkan ini Miss pilih mau mengganti si y menjadi x, si y menjadi x. Jadi ingat, cara menggantinya itu bagaimana? Cara menggantinya itu harus bikin dia menjadi y sama dengan atau menjadi x sama dengan. Pilihannya hanya yang dua ini, y sama dengan atau x sama dengan. Oke? Jadi misalkan Miss mau mengambil dari persamaan 2. Ambil persamaan 2. Harus persamaan 2 kan Miss? Tidak, bebas. Boleh kamu ambil persamaan 1, boleh. Boleh kamu ambil persamaan 2, boleh. Terserah kamu. Jadi misalkan Miss memilih ambil persamaan 2. Siapa persamaan 2? Si 5x tambah y sama dengan 8. Nah, kita mau mengubahnya ini menjadi x sama dengan atau y sama dengan. Bebas ya. Jadi Miss mau memilih, kalau Miss mau memilih dia mengubahnya menjadi y sama dengan. Nah, kalau diubah menjadi y sama dengan, berarti yang di sebelah kiri hanya boleh ada y, hanya boleh ada y. Nah, ini 5x, ada y-nya? Nggak ada, berarti dia pindah ke sebelah kanan. Oke, paham ya? Terus ini y, ada y-nya? Ada, berarti dia tetap di sebelah kiri. Berarti menjadi y sama dengan, ada y-nya si 8 ini? Nggak ada, berarti dia tetap aja di kanan. 8, siapa yang pindah? Si 5x, pindah ke kanan menjadi apa? 8 kurang 5x. Oke, berarti nilai si y inilah nanti yang mau kita substitusi, nilai si y ini. Nah, ini disubstitusi kemana? Substitusi nilai y sama dengan 8 kurang 5x ke persamaan berapa nih yang mau kita substitusi? Persamaan 2 boleh? Kan diambil dari persamaan 2, boleh ke persamaan 2? Nggak boleh, karena apa? Nanti jadi nggak dapat nilai y-nya.
Jadi kalau kita ambil dari persamaan 2, kita harus mensubstitusi ke persamaan 1. Ingat ya, kalau diambil dari persamaan 2, berarti dia harus disubstitusi ke persamaan 1. Berarti ini persamaan 1. Jadi kalau diambil dari persamaan 1, disubstitusi kemana? Ke persamaan 2. Gitu dia, jadi ke persamaan lawannya. Substitusi nilai Y sama dengan 8 kurang 5X ke persamaan 1. Di mana persamaan 1 adalah siapa? Persamaan 1 si 2X kurang 5Y sama dengan 14. Nah, kalau dikatakan substitusi nilai Y sama dengan 8 kurang 5X, berarti kita mengganti setiap yang ada Y menjadi 8 kurang 5X. Jadinya 2X kurang 5 kali 8 kurang 5X. Nah, inilah dia maksud Miss. Kita mau mencari nilai X. Berarti gantilah Y menjadi X. Di sini kan Y diganti menjadi X dia, jadi mempunyai X. Itu maksudnya. Oke? Sama dengan 14. Selanjutnya 2X kali masuk negatif 5 kali 8, berarti menjadi negatif 40. Terus negatif 5 kali negatif 5, berarti menjadi tambah 25X sama dengan 14. Selanjutnya 2X tambah 25X berapa? 27X sama dengan ini 14 negatif 40 jadi tambah 40, 27X sama dengan 54. Dapatlah nilai X sama dengan 54 bagi 27. X nya sama dengan 2. Berarti jadinya tentukan penyelesaian. Berarti penyelesaiannya adalah X sama dengan 2 dan oh, ini masih dapat nilai X saja ya, belum memperoleh nilai Y. Hanya memperoleh nilai X ini. Sekarang kita mau mencari nilai Y. Oke, mencari nilai Y. Kan udah dapat nilai X sama dengan 2. Berarti mencari nilai Y, substitusi X sama dengan 2. Nah, kalau udah dapat nilai kayak gini, barulah kamu boleh bebas mensubstitusinya. Boleh kamu substitusi ke persamaan 1? Bisa? Bisa. Boleh disubstitusi ke persamaan 2? Bisa? Bisa. Atau boleh disubstitusi ke sini. Bebas dia. Ya, substitusi X sama dengan 2 ke persamaan berapa kita ambil? Misalkan ke persamaan 1 lah misalkan ya, ke persamaan 1. Berarti jadinya persamaan 1 adalah 2X kurang 5Y sama dengan 14. Dapat nilai X adalah 2. 2 kali 2 kurang 5Y sama dengan 14. 2 kali 2, 4 kurang 5Y sama dengan 14. Negatif 5Y sama dengan 14 kurang 4. 14 kurang 4 berarti 10. Tahu, dapatlah dia negatif 5Y sama dengan 10. Y sama dengan 10 bagi negatif 5. Jadinya dapat nilai Y sama dengan negatif 2. Berarti penyelesaiannya adalah X sama dengan 2 dan Y sama dengan negatif 2. Inilah dia penyelesaiannya. Paham ya bagaimana metode substitusi. Ini dia contoh yang ketiga. Jika diketahui X tambah 2 sama per Y kurang 3 sama dengan 2/3 dan X tambah 1 per Y tambah 6 sama dengan 1/3, tentukanlah nilai 2X kurang 3Y. Berarti kita cari nilai X nya, cari nilai Y nya, baru masukkan ke dalam ini. Oke. Yang pertama itu dia dikasih tahu X tambah 2 per Y kurang 3 sama dengan 2/3. Nah, kalau dapat bentuk seperti ini, ingat selalu untuk mengali silangnya. Berarti dikali silang X tambah 2 dengan 3 dan 2 dengan Y kurang 3. Jadinya 3 dikali X tambah 2 sama dengan 2 kali Y kurang 3. Terus kali masuk 3X tambah 6 sama dengan 2Y kurang 6. Kalau udah kayak gini selanjutnya diapain? Bikinlah ke bentuk SPLDV, yaitu di kiri kanan yang memuat variabel, yang di sebelah di kiri kanan, yang di sebelah kiri memuat variabel dan di sebelah kanan hanya konstanta. Berarti yang memuat variabel sini siapa? 3X, berarti tetap 3X. 2Y pindah menjadi negatif 2Y. Terus ini tetap negatif 6
Kalau yang ini positif 6 pindah menjadi negatif 6. Dapatlah dia 3x kurang 2y sama dengan negatif 12. Inilah dia si persamaan pertama. Selanjutnya kita cari bentuk persamaan kedua, yaitu dari siapa? Si x tambah 1 per y tambah 6 sama dengan 1 per 3. Selanjutnya kali silang juga, 3 kali x tambah 1 sama dengan 1 kali y tambah 6, tetap ya, y tambah 6. Jadinya 3x tambah 3 sama dengan y tambah 6. Buat lagi kayak tadi, yaitu jadinya 3x kurang y sama dengan 6 kurang 3. Jadinya 3x kurang y sama dengan 6 kurang 3, 3. Inilah dia persamaan yang kedua. Nah, setelah dapat persamaannya, kita mau mencari nilai variabelnya, yaitu mencari nilai x dan y. Nah, setelah kamu lihat tadi dari contoh pertama dengan contoh kedua, mana menurutmu yang lebih gampang? Menggunakan metode eliminasi aja kah? Menggunakan metode substitusi aja kah? Atau menggunakan metode eliminasi substitusi? Itu terserah samamu mau menggunakan apa, oke? Kalau menurut Miss itu lebih gampang menggunakan metode eliminasi substitusi atau dinamakan dengan metode gabungan. Jadi di sini pun Miss menggunakan metode gabungan. Yaitu yang pertama kali eliminasi persamaan 1 dan 2. Yaitu persamaan satunya adalah 3x kurang 2y sama dengan negatif 12. Persamaan keduanya 3x kurang y sama dengan 3. Nah, siapa yang mau kita hilangkan, si x atau si y? Di sini x-nya sudah 3, di sini x-nya juga sudah 3. Karena sudah sama-sama 3, langsung kita pilih aja si x yang mau kita hilangkan. Berarti kita menghilangkannya, x-nya di sini positif, x-nya di sini positif, nggak perlu lagi kita kali-kali juga karena udah sama-sama 3. Karena sama-sama positif, berarti kita kuranglah dia. 3x kurang 3x, habis kan? Selanjutnya, negatif 2y kurang negatif y. Berarti itu menjadi apa? Negatif 2y kurang negatif y. Nah, ini dia, selalu perhatikan tanda. Berarti ini menjadi apa? Negatif 2y, negatif-negatif menjadi tambah y. Berarti negatif 2y tambah y menjadi apa? Negatif y. Ingat ya, selalu perhatikan tanda. Terus negatif 12 kurang 3, jadinya negatif 15. Negatif-negatif habis. Dapatlah nilai y sama dengan 15. Setelah dapat nilai y sama dengan 15, selanjutnya bagaimana? Substitusi. Substitusi nilai y sama dengan 15 ke persamaan mana? Miss pilih persamaan 2. Ke persamaan 2. Bebas ya, ingat selalu. Ini kalau yang mau mensubstitusi yang nilainya udah jelas, itu bebas ke persamaan 1 atau persamaan 2. Persamaan 2 siapa? 3x kurang y sama dengan 3. 3x kurang y sama dengan 3. Jadinya 3x kurang 15 sama dengan 3. 3x sama dengan 3 tambah 15. 3x sama dengan 3 tambah 15, 18. X sama dengan 18 bagi 3, 6. Dapatlah nilai x 6, nilai y 15. Selanjutnya kita mau mencari nilai 2x kurang 3y. Berarti jadinya nilai dari 2x kurang 3y itu sama dengan 2 substitusi nilai x. X-nya adalah 6. 2 kali 6 kurang 3 kali y-nya adalah 15. Sama dengan 2 kali 6, 12 kurang 3 kali 15. 3 kali 15 adalah 45. 12 kurang 15 berarti jadinya adalah 33. Angkanya positif atau negatif? Negatif. Inilah dia. Paham ya? Oke, selesai kita untuk contoh yang ketiga. Kita masuk ke contoh yang keempat.
Contoh yang keempat, diketahui SPLDV 6 per X tambah 2 per Y sama dengan 5 dan 2 per X kurang 3 per Y sama dengan negatif 2. Tentukanlah penyelesaian dari SPLDV tersebut. Ini dia, 6 per X tambah 2 per Y sama dengan 5. Ini tidak sama dengan contoh soal yang ketiga tadi. Kalau contoh soal yang ketiga tadi, di atas ada variabel, di bawah ada variabel pecahannya. Tapi kalau yang ini, pecahannya, variabelnya semua di bawah. Berarti dia nggak bisa kita gunakan sistem kali silang. Nggak bisa kayak gini kali silang. Jadi, kalau yang kayak gini bagaimana, Miss? Kita lakukan manipulasi aljabar. Artinya kita mengubah-ubah bentuknya. Perhatikan, 6 per X sama nggak dengan 6 kali 1 per X? Sama kan? Terus, 2 per Y sama nggak dengan 2 kali 1 per Y? Sama. Berarti ini dia, di sini letak kita mau melakukan manipulasi aljabarnya. Berarti dia, kita lakukan pemisalan. Misalkanlah, si 1 per X itu menjadi variabel lain, biar mudah. Misalkan Miss ambil variabelnya adalah A ya, dan si 1 per Y, misalkan sebagai B. Nah, selanjutnya, yang pertama, dia itu ada 6 per X tambah 2 per Y sama dengan 5. 6 per X itu sama dengan 6 kali 1 per X. 1 per X itu tadi apa? Si A. Berarti 6 per X itu berganti menjadi 6A. Tambah 2 per Y berarti berganti menjadi 2B. Sama dengan 5. Inilah persamaan yang pertama. Oke, selanjutnya yang kedua, ada dia si 2 per X kurang 3 per Y sama dengan negatif 2. 2 per X berarti berganti menjadi 2A kurang 3 per Y menjadi 3B sama dengan negatif 2. Inilah persamaan yang kedua. Selanjutnya, kalau udah kayak gini bagaimana? Ya udah sama kayak tadi. Kita lakukan eliminasi, kita lakukan substitusi, dapat nilai X, dapat nilai Y, dapat nilai A, dapat nilai B, baru nanti kita masukkan lagi ke dalam ini, diperolehlah nilai X dengan Y-nya. Eliminasi, kita buat ya. Eliminasi persamaan 1 dan 2. Persamaan satunya siapa udah jadinya? Sini, 6A tambah 2B sama dengan 5. Terus persamaan 2 si 2A kurang 3B sama dengan negatif 2. Nah, siapa yang mau kita hilangkan? Bebas. Misalkan Miss mau menghilangkan si A-nya. Nah, di sini A-nya 6, di sini 2. KPK dari 6 dan 2 itu adalah 6. Berarti 6 menuju 6. Udah, nggak usah lagi dikali. Berarti kita anggap kali 1. Oke? Terus 2, biar berubah ke 6. Berarti bagaimana? Kita kali dengan 3. Kali dengan 3 sama kayak tadi ya. Berarti ini karena dikali 1 tetap semua. 6A tambah 2B sama dengan 5. Ini 2A kali 3, 6A, negatif 3B kali 3, negatif 9B sama dengan negatif 2 kali 3, negatif 6. Sama-sama positif, berarti kita kurang. Habis 2B kurang negatif 9B. Berarti negatif-negatif jadi tambah kan? 2B tambah 9B berarti menjadi 11B sama dengan 5 kurang negatif 6. Berarti menjadi 5 tambah 6 kan? Karena negatif-negatif berdekatan. Ininya sama dengan 11. B sama dengan 11 per 11 ya 1. Dapatlah nilai B sama dengan 1. Selanjutnya bagaimana? Kita mau mencari nilai A. Substitusi. Nilai B sama dengan 1 ke persamaan siapa? Terserah. Misalkan Miss pilih ke persamaan 2. Persamaan 2 adalah 2A kurang 3B sama dengan negatif 2. Jadinya 2A kurang 3 kali 1 sama dengan negatif 2. 2A kurang 3 sama dengan negatif 2. 2A sama dengan negatif 2. Negatif jadi tambah. Dapatlah dia 2A sama dengan negatif 2 tambah 3, 1. Atau
kita peroleh dari sini nilai A-nya sama dengan 1/2. Nah, ini kan nilai A dan B. Yang ditanyakan tentukan penyelesaian dari si ini. Sini tadi siapa variabelnya? Variabelnya adalah si X dengan Y. Berarti nggak boleh selesai sampai sini. Oke. Perhatikanlah pemisalannya tadi. Tadi kan kita memisalkan si 1/X sama dengan A. Berarti jadinya 1/X sama dengan A. 1/X sama dengan A-nya berapa kita peroleh tadi? A-nya adalah 1/2. Berarti 1/X sama dengan 1/2. Dapatlah nilai X sama dengan 2. Inilah untuk nilai X. Terus pemisalan yang kedua siapa? Si 1/Y sama dengan B. Jadinya 1/Y sama dengan B. Berarti 1/Y sama dengan B-nya berapa tadi? B-nya adalah 1. Dari sini dapatlah nilai Y sama dengan 1. Berarti penyelesaiannya adalah X sama dengan 2 dan Y sama dengan 1. Oke, selesai pembahasan kita mengenai SPLDV dari eliminasi, substitusi, terus menggunakan metode gabungan. Nah, ini masih contoh-contoh soal langsung yang Miss berikan. Contoh soal langsung itu berarti langsung dia bentuk model matematikanya. Nanti di pertemuan selanjutnya kita bakalan membahas mengenai soal cerita. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan langsung sama Miss. Boleh juga dari kolom komentar. Terima kasih.